Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najlatul Fauzia, relawan magang Bimba di Taman Puspa. Saya akan menjawab pertanyaan tugas hari keempat. Bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid? Seperti ini. Halo kakak, wah kakak, apa kabar? Tosnya dulu dong, mana? Oh iya, jempolnya ting dong. Silakan masuk kakak. Seperti itu. Lalu yang kedua, bagaimana cara motivator memulai kegiatan Bimba di interview? Kalau interview seperti video call seperti ini. Halo kakak, selamat pagi, selamat siang. Apa kabar? Lagi ngapain nih sekarang di rumah? Udah makan belum? Wah, udah mandi belum? Oh udah, oke deh. Gimana, udah siap belum buat belajar bimbanya? Oh udah, oke deh. Seperti itu. Lalu yang ketiga, bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan? Menurut saya, cara motivator membuat suasana kelas menjadi nyaman dan menyenangkan itu dari kita sebagai motivator juga harus ceria dulu, harus bahagia dulu, agar nanti si anak juga akan merasa kenyamanan itu dan merasakan kebahagiaan dan merasakan senang dalam kelas, seperti itu. Lalu bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog? Menurut saya cara anak untuk berdialog itu seperti contoh tanya kabarnya, lalu udah makan atau belum, lalu diantar siapa tadi kak kesini, seperti itu menurut saya. Lalu bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Cara memberikan rewardnya itu dengan kita memberikan bintang. Oh iya kakak, wah rajin, pinter banget gitu. Itu menurut saya. Lalu kapan motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Pada saat siswa itu mengerjakan modulnya. Wih kakak rajin, ayo kak, semangat kak, seperti itu. Lalu bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan Bimba? Menurut saya, ekspresi, sikap, dan penampilan motivator itu harus lebih aktif, lebih menyenangkan, lebih bahagia lagi, agar nanti, dan penampilannya juga harus rapi dan sopan, agar nanti para siswa juga melihat kita senang, seperti itu. Lalu apa yang dilakukan oleh motivator agar murid tidak merasa bosan? Kita ajak berdialog verbal, menanyakan huruf-huruf verbal, lalu menyanyi dengan selipkan kata-kata verbal, dan membuat di dalam kelas itu merasa nyaman. Apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara barengan? Ya, mengarahkan dan membimbing juga untuk bermain baca-bacaan secara berbarengan. Lalu bagaimana ekspresi setiap murid bernyanyi dan berdialog? Menurut saya, selama saya magang, ekspresi anak setiap kali bernyanyi pada saat kegiatan pembuka itu sangat happy, pembawanya juga sangat menyenangkan, mereka bahkan sampai meloncat-loncat. Lalu bagaimana jika ada yang terlihat murung atau tidak bersemangat? Itu kita sebagai motivator juga harus lebih ekstra aktif dan lebih bersemangat lagi dalam mendekatkan kepada anak yang lebih murung gitu. Terus bagaimana sikap murid ketika bermain baca-bacaan dengan modul, dengan motivator pada saat kegiatan itu? Sangat senang, bahagia, dan ekspresinya itu bahkan sebelum memberikan pasti dipinta, karena itu
ekspresi mereka tuh sangat bahagia belajar, terutama apalagi kalau misalnya mendapatkan surat baru atau modul baru. Mereka sangat antusias seperti itu. Ya, semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator. Bahkan mereka selalu mengulang dan mengulang kata-kata verbal yang kita ucapkan dan kita nyanyikan dalam bahasa Bimba. Apakah murid merasa kesulitan atau tidak ketika melakukan kegiatan diberikan? Ada yang sulit, ada yang tidak. Kita bisa melihat dari bagaimana cara dia mengerjakannya. Jika yang sulit, mungkin akan kita terus bimbing sampai dia bisa, dan yang mampu, mungkin kita akan lebih mengarahkan saja untuk menjadi untuk yang lebih baik, gitu, mengarahkan yang baiknya lagi, gitu. Jelaskan karakter musik yang telah diamati. Karakter masing-masing murid yang telah saya amati selama saya magang itu ada yang aktif, ada yang bersemangat, ada yang hanya ingin tarik-tarik garis saja, ada yang senang dengan matematikanya saja, ada yang senang bermain dan bernyanyi verbalnya saja. Itu juga sudah sangat luar biasa menurut saya, dan karakternya masing-masing itu berbeda-beda. Ada yang malas, ada yang harus berbalapan dengan temannya, seperti itu cara pembelajarannya. Lalu suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Ketika saya masuk ke dalam kelas, masing-masing kelas ada yang di kelas tahap persiapan, kelas selanjutan itu sangat-sangat berbeda, karena pada saat saya memasuki kelas persiapan itu sangat-sangat aktif anak-anaknya, dan bisa dibilang banyak banget dramanya karena memang persiapan, jadi masih kecil-kecil dan masih butuh ekstra aktif lagi sebagai motivator. Dan jika saya masuk ke kelas selanjutan itu sangat-sangat santai, diarahkannya pun lebih santai lagi, dan mereka juga lebih langsung paham dengan apa yang motivator ajarkan. Itu yang terjadi selama saya magang ketika observasi. Lalu apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana untuk pemaksaan? Selama saya magang, saya tidak pernah melihat pemaksaan atau kekerasan yang dialami, karena kebetulan kita juga kita sebagai motivator juga harus mengendalikan emosi dan egois kita sebagai orang dewasa. Sebagaimana halnya orang dewasa juga harus menyayangi yang lebih kecil, seperti itu. Jadi selama saya magang tidak ada pemaksaan atau kekerasan yang kita ciptakan di dalam kelas, seperti itu. Lalu apa yang dilakukan motivator dan murid ketika kegiatan pembuka? Selama saya magang, yang dilakukan motivator itu pertama membaca doa, bernyanyi verbal Bimba, seperti itu. Jadi mereka bersemangat dengan diawali dengan nyanyi Bimba itu. Lalu yang dilakukan motivator pada kegiatan inti langsung belajar, bahkan langsung dipinta oleh muridnya, "Miss, saya mau langsung belajar," seperti itu. Jadi mereka mengutamakan belajarnya dulu, terus pada saat diberikan modul juga, mau yang mana? Yang ini dulu, yang ini dulu, yang ini, atau mereka juga kayaknya yang mana ya, seperti itu. Jadi mereka lebih antusias lagi dalam kegiatan intinya. Lalu jelaskan mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti. Kegiatan utama itu kegiatan
kegiatan yang diutamakan. Kalau kegiatan yang kegiatan ininya minatnya, kegiatan utamanya itu minatnya, yang harus diprioritaskan adalah belajarnya, dan yang paling banyak itu kegiatan utamanya, dimana kita juga harus menumbuhkan minatnya dulu dalam belajar untuk bisa lebih semangat dan mau gitu dengan sendirinya. Lalu yang dilakukan motivator pada kegiatan penutup, biasanya kita bernyanyi. Setelah bernyanyi itu baca doa. Lalu durasi untuk interview atau kegiatan belajar online yaitu pertemuannya 3 kali di dalam seminggu. Itu ada 40 menit setiap pertemuan. Kegiatan pertama itu 30 menit grup, 10 menitnya privat bergantian per anak gitu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.